Pemirsa Kilas 7 TV dimanapun Anda berada, hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Ya, Kabupaten Lingga. Nah, kita hari ini akan jalan-jalan ke sana dan kita akan ekspor semua yang ada di Lingga, di mana kita tahu bahwa Kabupaten Lingga adalah kabupaten yang kaya akan budaya. Kemudian di sana juga kita akan mengupas sejarah-sejarah yang ada di Lingga. Kemudian ada objek wisata yang ada di Lingga, kita akan juga bahas. Nah, di sana kita akan jalan-jalan. Nah, ini merupakan kesempatan pertama kali saya jalan-jalan ke Kabupaten Lingga tentunya. Nah, hari ini saya bersama dengan Sania. Mungkin pemirsa harus kenalan dulu dengan Sania. Ayo, Sania. Halo pemirsa, saya Sania Yusita Puspamelati dan saya bakal temenin Bang Adi nih untuk ke Pulau Lingga. Saya juga pertama kali nih ke Pulau Lingga dan mudah-mudahan saya bisa seneng-seneng ke sana. Oke, nah Sania dan pemirsa, kita akan segera berangkat dengan kapal yang sudah menunggu kita di sana. Bisa dilihat sendiri. Oke. Nah, kita akan jalan-jalan ke sana. Tetap ikuti kami dalam jalan-jalan kali ini di Kabupaten Lingga, yaitu kabupaten yang ada di salah satu kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dan tentunya kita akan menjelajahi Lingga tentunya, yaitu salah satu kabupaten kota yang ada di sebelah timur dari Provinsi Kepulauan Riau. Dan jarak dari Batam ke Lingga adalah sekitar kurang lebih 2 jam pemirsa, dan terus ikuti kami. Guys, tim Jom Kita Jalan berangkat menuju ke Kabupaten Lingga dengan menggunakan kapal speedboat dari Pelabuhan Punggur. Kapal berangkat pukul 9.30 WIB. Perjalanan untuk sampai di Lingga membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam. Host kita, Sania dan Adi, menikmati perjalanan ini dengan melihat keindahan laut dan pulau-pulau yang dilalui. Saking asiknya melihat keindahan laut dan pulau, tidak terasa ternyata sudah sampai di Pelabuhan Seitenam Lingga. Kami pun langsung keluar dari kapal dan menginjakkan kaki pertama kali di Kabupaten Lingga ini. Welcome to Lingga! Halo pemirsa, dan berjumpa lagi sama kami. Nah, saat ini kami sudah tiba di Kabupaten Lingga. Seperti yang terlihat di sini, semua masyarakat yang satu perahu sama kami tadi sudah turun dari perahu, dan seperti yang terlihat di belakang kami sini, mereka sudah berberes-beres. Dan sama seperti halnya kami, kita akan siap menjelajah Kabupaten Lingga tentunya. Kalau kita lihat di sini, kita mau kemana nih pertama kali di Lingga? Kayaknya kita bakal ke pantai deh. Ke pantai. Ke pantai. Nah, tentunya pemirsa, banyak sekali objek wisata yang ada di Lingga, dari mulai pantai, kemudian objek wisata sejarah tentunya. Kemudian kita akan menggali-gali apa saja sih keunikan yang ada di Kabupaten Lingga tentunya. Dan tentunya pemirsa tetap bersama kami di Kabupaten Lingga, dan ayo ikutin kami. Guys, kami langsung dijemput oleh protokol dari pemerintah Kabupaten Lingga. Mereka telah menyiapkan 2 mobil untuk membawa kami mengeksplor pesona Kabupaten Lingga. Nah, baik pemirsa, kita saat ini sudah berada di Seitenam, Kabupaten Lingga, seperti yang terlihat di sini tadi. Dan kami sudah mendapat jemputan dari protokol dari Kabupaten Lingga tentunya. Dan tentunya kita akan mengeksplor Lingga untuk kesempatan kali ini, dan ikuti terus kami dalam perjalanan kami mengeksplor keseruan yang ada di Lingga. Tentunya seperti yang terlihat di sini, Bunda Tanah Melayu, itu adalah Lingga. Kami pun langsung jalan menuju ke ibu kota Kabupaten Lingga, yaitu di Dai Lingga. Perjalanan dari Pelabuhan Seitenam ke ibu kota Kabupaten Lingga kurang lebih sejauh 34 km ditempuh dengan kendaraan kurang lebih dari 90 sampai 40 menit. Sepanjang perjalanan menuju ibu kota Kabupaten Lingga, kita disuguhi pemandangan yang alam sangat indah dan hijau. Di kiri kanan jalan masih banyak pepohonan yang tumbuh dan sangat fresh. Kalau di Batam, tidak pernah kita melihat gunung. Di jalan menuju ibu kota Kabupaten Lingga ini, kita bisa melihat Gunung Dai yang memiliki puncak bercabang 3. Wah, benar-benar fresh banget guys. Tidak terasa akhirnya kami sampai di ibu kota Kabupaten Lingga. Dan oleh protokoler Pemkab Lingga kami diantar menuju salah satu hotel tempat kami akan menginap.
Halo pemirsa. Nah, kita sudah sampai nih di penginapan kita, Hotel Lingga Pesona. Nah, Hotel Lingga Pesona ini berada di Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga. Dan kita tadi sudah dijemput oleh pihak protokoler dari Pemkab Lingga tentunya. Kemudian kita akan istirahat sebentar ya. Kita akan simpan barang-barang kita yang sudah kita bawa dari Batam tadi. Dan kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk mengeksplor Kabupaten Lingga tentunya. Tetap bersama kami. Nah, oke pemirsa, tadi kita sudah simpan barang-barang kita yang sudah kita bawa dari Batam dan selanjutnya kita akan kemana Sania? Sekarang kita akan ke Linggam Cahaya. Linggam Cahaya. Jadi Linggam Cahaya ini museum. Jadi kita bisa mengeksplor di sana sejarah-sejarah dari Linggam. Oke. Kira-kira jauh nggak sih dari sini? Kayaknya deket deh. Kayaknya deket dari sini. Iya, kayaknya deket banget. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap ikuti kami dan kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk eksplor Kabupaten Lingga tentunya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke museum dan kita akan mengetahui beberapa sejarah yang ada di museum itu tentunya. Dan pemirsa tetap bersama kami, ayo kita jalan. Nah guys, kami pun berangkat menuju Museum Linggam Cahaya. Linggam di Lingga ini betul-betul asri dan bersih. Jalan-jalan tampak bersih dan sangat tertata. Perjalanan ke Museum Lingga ditempuh kurang lebih 10 menit dari hotel tempat kami menginap. Dan sudah tidak terasa, tibalah di Museum Lingga Cahaya. Nah pemirsa, kami sudah sampai di Museum Linggam Cahaya ya. Nah, kita di dalam sana nanti akan mengetahui sejarah. Nah, benar sekali, kita mengetahui sejarah yang ada di dalam tentunya. Dan tadi kita menempuh perjalanan kurang lebih berapa lama? Dari hotel 10 menitan. 10 menitan ya? 10 menitan. Oke, 10 menitan. Nah, kita masuk sekarang. Sebelum masuk ke dalam museum, setiap pengunjung tidak terkecuali kami wajib menulis buku tamu yang telah disiapkan oleh petugas Museum Linggam Cahaya. Selesai menulis buku tamu, kami pun dipandu oleh Bang Fadli dan Boy untuk berkeliling di dalam museum. Dan nantinya Bang Fadli memberikan informasi tentang benda-benda apa saja yang disimpan di Museum Linggam Cahaya ini. Baik Pak, untuk barang-barang di museum ini gimana Pak? Maksudnya datangnya dari mana? Berasal dari mana? Bisa dijelasin nggak Pak? Sambil kita jalan-jalan Pak. Iya. Oke. Museum kita kan Museum Linggam Cahaya kan. Iya. Punya koleksi ini seperti perhiasan untuk pengantin. Oh, misalnya ada gelang, ada ini apa itu gelang perak. Jadi dulu kemungkinan besar dibuat di sini untuk digunakan untuk aksesoris seorang pengantin. Aksesoris perempuan ya? Ya, berarti perempuan. Ini masih digunakan sampai sekarang Pak? Masih. Masih ya? Terus setelah juga. Ini juga ada gelang. Ini untuk Tarinai. Oh, untuk hiasan wanita ya? Ya. Oh. Jadi caranya digenggam. 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 Ini penting. Ini Penting. Untuk ikat. Ikat Tali pinggang. pinggang. Tali pinggang. Tali pinggang. Untuk perempuan, laki-laki. Lelaki. Laki-laki, kalau yang ini untuk perempuan. Yang ini ya? Yang ini untuk perempuan, tali pinggang. Ini dari bahan apa ya Pak? Perak. 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 Ini di samping ini juga sama Pak? Sama. Aksesoris. Sama. Juga itu Pak. Kalau sini kebanyakan aksesoris semua. Kalau di sebelah situ itu alat senjata pas perang dunia, perang zaman Sultan kan? Nah itu ini Pak, senjata tradisional Melayu. Nah Pak, kalau untuk ini apa? Ini Ibu, kita dulu kan di Lingga ini kan bekas kerajaan Lingga Riau. Kerajaan Lingga Riau itu kan berdiri 1830 sampai 1911. Jadi kami di sini kan salah satu pusat kebudayaan Melayu. Jadi kami punya juga ini senjata-senjata tradisional seperti ada keris, ini pedang jenawi, ada badik, Ada tombak juga. inilah bagian-bagian dari senjata tradisional
orang Melayu di Kabupaten Lingga. Itu sebelah juga bisa dilihat. Ada juga bisa dilihat, ada keris kan, ada keris, kemudian ada badik. Nah, jadi keris kan bagian dari kebudayaan Melayu, dan badik juga dulu di sini ada juga ini orang Bugis. Karena Raja Muda Riau itu berasal dari Bugis. Jadi di sini kami juga punya namanya Kampung Bugis. Nah, Kampung Bugis. Nah, jadi kalau ada badik di sini, yang kaget itu memang di sini memang banyak keturunan Bugis yang menggunakan apa badik gitu kan. Kalau keris orang Melayu pakai kan. Jadi sebelah juga. Ini ada miniatur. Ada Pak, ini miniatur meriam. Meriam. Ya, miniatur kecil. Miniaturnya ya. Ya, miniatur kecil. Dan situ ada sundang. Ada juga sundang. Sundang ini. Sebelah ini ada yang ini sundang. Ini namanya sudah. Ah, sundang yang ini sundang. Yang ini sundang. Senjata-senjata ini Pak memang dikumpulin dari leluhur atau ditemukan? Ditemukan di rumah. Ditemukan di rumah penduduk. Jadi kan dulu museum berdiri, kemudian pemerintah bikin program untuk menyelamatkan warisan budaya masyarakat Kabupaten Lingga, dan kemudian ditelusuri ke rumah penduduk mana-mana mereka yang punya senjata-senjata itu bisa menghibah ke museum. Nah, jadi untuk disimpan di sini dan dirawat. Jadi inilah salah satu peninggalan-peninggalan untuk bagian dari persenjataan orang Melayu dulu kan. Tadi kita sudah punya aksesoris Bapak. Kemudian senjata. Kemudian apa lagi isinya di museum ini? Di sini ada namanya tempat untuk kehidupan sehari-hari, itu sejenis mangkuk ataupun piring. Terus ada ini yang sebelah itu. Dulang. Bukan sebelah itu. Tempat ini. Oh, dulang sudah baca. Dulang untuk ini apa? Kalau di dapur-dapur tuh, banyak itu ada tempat ke sana. Betul. Nah, untuk yang ini Pak, ini apa? Ini meriam. Meriam. Meriam ini ditemukan di sekitaran Pulau Lingga lah. Dulu meriam ini kan ini dia ada di tempat-tempat yang seperti di tepi-tepi sungai, tepi laut yang dulu ini tak dihiraukan. Jadi ditemukan ya. Ditemukan, diselamatkan ke sini dan dibawa ke sini kan. Dan dirawat. Ini kan kalau di sini dikatakan sejak zaman Sultan Mahmud Shah III kan. Jadi ini meriam-meriam yang berasal dulunya dari era kerajaan. Dan di sini kami punya benteng juga, yang di benteng ada meriam yang di benteng. Dan sebelah itu ada juga, tapi itu agak kecil, yang kecil. Ini juga peninggalan juga. Peninggalan. Sampai dulu, menurut ceritanya orang Tionghoa dulu ada kebun gambir zaman dulu. Kemudian mereka meninggalkan kebun itu, dan ini tempayan tinggal di hutan-hutan itu. Jadi diselamatkan untuk dibawa ke museum kan. Tapi orang Melayu juga menggunakan tempayan sebagai untuk menampung air. Jadi kalau di rumah Melayu, rumah kayu, dia taruh tempayan di bawah, senang mencuci kaki gitu kan. Tapi sekarang karena sudah alat-alat plastik dah banyak itu berkembang, sekarang orang tak gunakan tempayan, gunakan alat plastik itu kan, dan drum segala macam. Oh ini pelurunya, peluru meriam itu tadi. Asli nih ya? Asli. Yang serpihan ini yang dikumpulkan. ini Pak, barang-barang tambang di Lingga. Bahan Tambang. Contoh sampelnya kan. Sampelnya. Ini masih ada seperti timah. Masih ada nih Pak, ada sampel timah. Masih ada. Dulu kan disingkep kan penghasil timah disingkep. Setelah itu meriam kecil ini masyarakat juga menghibah ke sini. Ada yang ketemu di dalam tanah, terpendam kan. Jadi sebagian ada yang dihibahkan dari masyarakat juga. Ada sebagian besar dihibah masyarakat. Karena museum ini memang untuk menerima itulah barang-barang benda cagar budaya. Kalau tidak diselamatkan, mungkin barang itu akan rusak, akan punah kan. Masyarakat sendiri pun kadang-kadang tidak begitu paham kan dengan perawatan benda-benda cagar budaya ini. Jadi Kira-kira dari semua barang-barang tadi ada yang paling tuanya itu usia berapa? paling tua ada, tapi di sebelah mana itu? Ada sebelah sana. Yang di atas. Ketemu di dalam laut. Museum ini ada berapa lantai? Dua lantai. Ini yang lebih unik Bu. Ini senjata kampilan namanya. Kampilan. Ini kampil ini asalnya itu dari Sabah di Malaysia. Malaysia. Jadi dulu tahun 1797 Sultan Mahmud Shah III, Raja Johor lama itu,
dia meminta lanun-lanun dari Sabah itu menyerang pegawai POC Belanda di Tanjung Pinang. Mereka datang senjata ini. Nah, senjata ini kemudian sebagian dari pasukan lanun itu menetap di Lingga dan akhirnya mereka tinggal di sini, menetap di sini dan akhirnya meninggalkan warisan seperti ini. Dan ini aslinya bukan dari Lingga tapi dari sana. Dari sana langsung. Ini kampilan namanya. Inilah senjata yang digunakan untuk menentang itu POC Belanda itu. Ini sangat unik senjata ini. Kalau kita lihat usianya Pak, kan sudah cukup tua nih. Apakah masih bisa dikilapkan lagi nih Pak senjata seperti ini? Bisa. Masih bisa. Senjata ini malah masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan. Besinya masih bagus. Tampilannya masih bagus. Cuma perlu dirawat kan, dihilangkan besinya. Kemudian tapi yang paham itu kan orang yang tahu senjata lah. Ya. Ini sangat unik nih. Kami punya sekitar 3 koleksi ya. Ini dihibah masyarakat. Hibah masyarakat. Kalau di sampingnya ini Pak, apa nih Pak? Oleh ini main debos. Jadi main debos ini orang Melayu ini menggunakan kekuatan mistis juga. Mereka dihantam pakai paku itu kebal gitu kan. Tapi sekarang tradisi itu udah hilang di sini. Dulu pernah sekali itu dibikin orang main debos. Dan memang kebal. Tak berdarah dihantam begini. Ini kayak trisula di sampingnya Pak. Trisula ini Pak, dulu orang Melayu belajar silat untuk ada senjata. Untuk permainan senjata tajam, untuk menangkis. Kan di sini kan aliran bela diri kan bukan sekedar silat juga, tapi ada juga pengaruh-pengaruh Tionghoa macam Puntau. Kan di sini dulu Tionghoa ramai sini Pak, Tionghoa. Ini hibah-hibah masyarakat juga. Untuk sekarang dah kurang orang ini, dah kurang. Jadi banyak ya Pak ya hibah dari masyarakat juga. Masyarakat sini Pak sangat peduli masyarakat sini. Jadi kurang lebih yang membangun museum ini juga dari masyarakat juga ya Pak yang ikut membantu. Yang untuk Bang termasuk masyarakat untuk menghibahkan, masuk partisipasi masyarakat juga. Jadi masyarakat itu sangat mendukung dengan adanya museum ini. Dan alhamdulillah kan dengan adanya museum ini warisan-warisan budaya kita dapat diselamatkan. Nah, jadi pemerintah pun juga peduli juga dalam bidang sejarah dan kebudayaan ini. Ada nggak sih Pak dari barang-barang yang sekian banyak ini yang paling diunggulkan dari museum ini? Kalau paling diunggulkan kata-kata kan semua kan. Cuma yang sangat diunggulkan Al-Quran, manuskrip. Karena Al-Quran itu kan tulisan tangan. Kami punya koleksi tulisan tangan. Masih ada Pak tulisan tangan. Ya, jadi kalau mungkin sangat sulit mencari di Kepri ini manuskrip Al-Quran tulisan tangan itu agak sulit. Jadi dan kemudian perawatannya sangat rumit juga kan karena di kertas. Jadi harus disimpan sebagai baik gitu. Ada tuh kami punya koleksi juga museum ini, punya koleksi manuskrip Al-Quran. Iya, lantai atas. Kita akan ke sana ya Pak.